Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sofin Al-Ansori, NIM 11233, kelas PAI 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial uji Friedman. Sebelum masuk pada uji Friedman, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian statistik. Statistik merupakan sebagai sekumpulan cara atau metode yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan analisis, penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan atas data yang berupa angka. Pengertian uji Friedman sebagai berikut. Uji Friedman digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 3 sampel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal. Uji Friedman merupakan uji statistik non-parametrik untuk kas sampel berhubungan atau berpasangan. Tujuan uji ini adalah melihat apakah ada perbedaan pengaruh antar pelakuan. Uji ini digunakan sebagai alternatif ketika ANOVA dua arah dalam statistik parametrik tidak dapat dipakai karena tidak terpenuhinya asumsi yang diharuskan dalam ANOVA dua arah. Selanjutnya kasus. Seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu yang pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, di minggu ketiga diberikan metode C, dan pada minggu yang keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori, yaitu buruk, sedang, dan baik. Selanjutnya dari kasus tersebut kita mendapatkan data sebagai berikut. Selanjutnya kita beralih pada SPSS. Nah, pada tahap ini kita alihkan terlebih dahulu pada variabel view. Sebentar. Kita buka data yang baru ya. Nah, setelah itu untuk name kita isi kolom yang pertama A, selanjutnya kolom kedua B, kolom ketiga C, dan kolom keempat D. Selanjutnya pada label. Pada label ini kita isi metode A, metode B, metode C, dan D. Selanjutnya untuk desimal kita tetap 2 ya. Selanjutnya kita beralih pada data view. Nah, di sini sudah ada 4 tabel A, B, C, dan D. Selanjutnya kita masukkan data yang tadi kita peroleh. Kita masukkan data yang tadi kita peroleh. Langsung saja kita copy paste.
Nah, lalu kita masukkan, kita blok dulu sampai 20. Selanjutnya kita masukkan. Setelah itu, setelah data yang kita peroleh kita masukkan, selanjutnya kita klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, Legacy Tailored, dan Correlate Samples. Nah, pada tahap ini kita masukkan saja langsung samping semuanya. Selanjutnya statistik, deskriptif, treatment sudah, continue, lalu kita oke. Oke, mana? Setelah sudah, nah ini adalah hasil dari uji yang kita dapatkan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil yang kita peroleh ini. Nah, hasil yang SPSS yang kita peroleh. Pada tabel pertama, deskriptif statistik, berdasarkan hasil pada tabel deskriptif statistik, terdapat masing-masing 20 data yang berbeda-beda. Nilai min, standar deviasi, dan nilai minimum dan maksimum. Nah, pada tabel yang kedua, pada tabel rank, terlihat min rank metode A sama dengan 2,03, pada metode B 2,82, metode C kita dapat 2,28 dan metode D 2,88. Berdasarkan hal ini, maka tabel output range ini menunjukkan respon siswa pada setiap metode yang diberikan memiliki nilai yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan dua cara, yakni sebagai berikut. Pengujian A, jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka HO ditolak, dan jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka HO ditolak. Maka HO diterima. Maaf. Berdasarkan tabel output tes statistik di atas, diketahui nilai chi-square hitung sebesar 13,630. Maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa 4 metode belajar yang memberikan reaksi yang berbeda dari setiap siswa. Dengan membandingkan taraf signifikan dengan galatnya, jika signifikasi lebih besar 0,05 maka HO diterima. Jika signifikasi lebih kecil 0,05 maka HO ditolak. Berdasarkan tabel output tes statistik di atas, diketahui nilai A signifikan sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan kata lain,
sehingga dapat disimpulkan bahwa empat metode belajar yang diberikan memberikan reaksi yang berbeda dari siswa. Sekian hasil dari uji yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.